Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Pasangan calon paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD maju sebagai pemohon dalam perkara sengketa ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) duduk sebagai termohon dalam perkara ini. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut serta menjadi pihak terkait. Kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK karena tidak terima dengan keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran. Berikut poin-poin pembelaan Prabowo Gibran di MK. 1. Bansos disepakati bersama DPR. Kuasa hukum kubu Prabowo Gibran, Yakub Hasibuan membantah tuduhan adanya politisasi program bantuan sosial, Bansos untuk memenangkan paslon 02 atau Prabowo Gibran. Menurut Yakub, Bansos merupakan program pemerintah yang telah dirancang lama. Dia menyebut pengadaan Bansos itu juga telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengingat semua program kerja Presiden dan para menterinya sudah direncanakan jauh hari dengan pengajuan anggaran dan sudah disetujui. Sehingga bagaimana mungkin program pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024, ujar Yakub dalam sidang PHPU di Gedung MKRI, Jakarta, Kamis 28/3. Yakub menyebut pemberian bansos telah diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2017. Ia lantas menyebut negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak dasar warga negaranya. Mengutip data BNPB, fenomena alam dan bencana yang terjadi sepanjang Januari-Maret tahun 2023 mencapai 331 kejadian. Kejadian itu menyebabkan gagal panen akibat banjir. Dengan total lahan sekitar 54.000 hektare pada 163 kabupaten di 20 provinsi, jelas dia. Yakub mengatakan dengan adanya fenomena itu, Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus sensitif dan prihatin. Jokowi juga dituntut secara cepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bansos pada rakyatnya. Oleh sebab itu Presiden diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan perubahan APBN, sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 huruf F UU APBN tahun 2024, kata dia. Sehingga tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara dikarenakan adanya bencana banjir, imbuhnya. Selain itu, Yakub menilai dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari Presiden dan para menteri dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan pihak terkait adalah mengada-ada. Kubu Paslon 03 sebelumnya menyatakan adanya intervensi pemerintah dalam kontestasi Pilpres. 2. Nilai kubu Ganjar setuju perolehan suara versi KPU. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yuri Kemal Fatlullah menilai kubu Ganjar Mahfud telah menyetujui perolehan suara mereka yang telah ditetapkan KPU. Yuri mengatakan Ganjar Mahfud tidak bisa membuktikan kesalahan KPU dalam menghitung suara. Adapun dokumen gugatan Ganjar Mahfud justru mencantumkan rekapitulasi suara versi KPU. Dalil argumentasi yang diajukan pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final termohon, tutur Yuri di Gedung MK, Jakarta, Kamis 28/3. Menurut kubu Prabowo, Ganjar Mahfud mestinya menunjuk di mana dan berapa kejanggalan suara dalam rekapitulasi KPU. Hal itu juga mesti didukung argumen kuantitatif yang jelas. Kubu Ganjar Mahfud justru mencantumkan tabel perolehan suara dengan menihilkan perolehan suara Prabowo Gibran. Langkah itu pun tidak disertai alasan kuantitatif. Sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah 194 juta hingga tinggal 68.012,78, kata Yuri. Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan, alih-alih pemohon malah mendalilkan hal-hal tertentu yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan, sebut dia. Sebelumnya, Ganjar Mahfud dalam berpermohonannya berpendapat seharusnya Prabowo Gibran tidak menang Pilpres 2024. Menurut mereka, pasangan calon nomor urut 2 seharusnya mendapatkan perolehan suara 0 di semua provinsi dan luar negeri. Pendapat itu merujuk dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ganjar Mahfud menilai Prabowo Gibran melakukan berbagai kecurangan selama Pilpres. 3. Klaim pemilu paling damai. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan mengaku tak setuju dengan pernyataan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin yang menyatakan pemilu 2024 merupakan terburuk.
Otto mengklaim Pilpres 2024 justru merupakan pemilu terbaik dan terdamai. Pemilu kali ini adalah pemilu paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon, tutur Otto dalam sidang PHPU di Gedung MK, Jakarta, Kamis tanggal 28 Maret. Menurut Otto, narasi yang disampaikan tim 01 dan 03 bersifat asumsi. Dia pun menyebut tim Prabowo Gibran tidak akan terpancing dengan narasi Pilpres 2024 curang sebagaimana yang dituduhkan. 4. Minta MK tolak gugatan 03. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra meminta MK menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Ganjar Mahfud. Yusril menilai semua gugatan Ganjar Mahfud tidak beralasan menurut hukum. Ia pun memohon MK menetapkan hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan oleh KPU. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, terang Yusril dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis 28/3. Kemudian, Yusril menyoroti gugatan Ganjar Mahfud yang meminta suara Prabowo Gibran dijadikan nol di semua provinsi. Menurut Yusril, gugatan itu justru menghapus suara 96 juta orang. Yusril mengatakan gugatan itu justru bertentangan dengan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, kata Yusril. Justru atas narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya, jelas Yusril. 5. Tuduh kubu 03 curang. Kuasa hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan membantah pihaknya melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menurut Otto, kubu Ganjar Mahfud yang justru melakukan kecurangan. Otto mengaku berani membuktikan tuduhannya itu dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar tetapi justru para pemohonlah pihak memohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan dalam persidangan ini nantinya, kata Otto dalam sidang PHPU di Gedung MK, Jakarta, Kamis 28/3. Otto berpendapat apa yang disampaikan dalam permohonan kubu 03 penuh narasi dan asumsi yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Ia menilai narasi-narasi yang dikembangkan seolah-olah Prabowo Gibran menang karena adanya bansos yang gencar diberikan jelang pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024. Terus terang hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas, jelas dia. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, imbuh dia. Menurutnya, pilihan yang dijatuhkan banyak warga kepada Prabowo Gibran berdasarkan hati nuraninya. Jadi kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih. Karena adanya bansos karena adanya kecurangan itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai, katanya.